Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kawal P2. Di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips untuk mengerjakan tugas basis data quiz 4. Gimana sih caranya mau merubah ERD ini menjadi sebuah tabel. Nanti langsung aja ya. Tentunya video ini akan banyak kekurangan. Saya sebagai pembuat video tidak menutup untuk diperbaiki atau dikritik. Langsung aja ya. Di sini ada beberapa entitas. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 entitas yang nantinya akan menjadi sebuah tabel. Dan tabel itu akan ada fieldnya itu adalah si ini lupa, atribut. Nah, si atribut ini nanti akan menjadi field. Jadi ini tabel nih. Nah, contoh aja, ini tabel. Nanti field yang mana? Yang kolom ini, name ini dan seterusnya gitu. Jadi misal departemen nanti akan ada field id dep atau id departemen, nama departemen gitu. Contoh aja. Langsung aja ya, kita mulai dari departemen. Gimana sih buat insert keyword, kita bikin nama tabelnya dulu. Misal tabel departemen dan kita bikin tabel berapa sesuaiin dengan fieldnya. Ini ada 2 misal. Nah, kita bikin 2 dulu. Set ini. Nah, kita perkecil. Gimana cara memperkecilnya? Oh, ini. Kita perkecil, set, kita kasih nama field id underscore step, dan di sini kita kasih nama nm dep. Nah, karena di sini memiliki relasi ke pegawai, berarti nanti relasinya adalah 1 to 1. Iya kan? Ini 1 to 1. Iya, berarti kita akan menambahkan 1 field lagi untuk relasi mengepalai. Jadi departemen ini dikepalai oleh pegawai, tapi satu departemen hanya bisa dikepalai oleh satu pegawai, atau satu pegawai hanya dapat mengepalai satu departemen. Berarti nanti kita akan masukkan kode pegawai ini ke dalam si tabel departemen ini aja. Gimana caranya? Kita tambahkan 1 tabel lagi. Nah, di sini kita masukkan si primary key pegawai menjadi foreign key-nya departemen. Jadi kd underscore pegawai seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, berarti ini sudah beres karena kita bisa dapat baca jadi si departemen ini punya nama departemen, kemudian ada pegawai ini sebagai apa nanti akan dilihat. Di sini ada jabatan kan. Nah, di situ bisa jadi jabatannya adalah manajer atau apalah gitu. Dan di bawahnya kita lanjutkan ke relasi yang berikutnya, yaitu departemen memiliki pegawai. Nah, di sini satu departemen dapat memiliki banyak pegawai. Kita lihat di sini, ini relasinya. Nah, dan minimalnya adalah 1, maksimalnya adalah 1, dan ini minimalnya ada 1, maksimalnya banyak. Kita buat tabel pegawai dan kita hitung dulu atributnya ada berapa, nanti akan menentukan menjadi fieldnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kita buat field 5 dulu. Set 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kita perkecil aja. Set. Nah, di sini kita kasih nama. Ini kita masukkan primary key-nya kode underscore pegawai gitulah. nm nama pegawai. Kemudian lanjutnya adalah alamat alm underscore peg, dan di sini tanggal lahir pegawai tgl
udah gitu aja, singkat aja. Jabatan. Jadi nanti sini ada pegawai dengan yang dia punya kode pegawai, kemudian punya nama, punya alamat, punya tanggal lahir, punya jabatan. Nah, di sini pegawai dan departemen punya relasi memiliki. Jadi satu departemen dapat memiliki banyak pegawai dan banyak pegawai dapat dimiliki oleh satu departemen gitu. Jadi gimana kita tambahkan lagi satu kolom lagi, set. Kok nggak bisa, maaf, sorry. Gimana nih? Ini set, kita tambahkan di sini ID primary key-nya si departemen menjadi foreign key-nya di tabel pegawai ID di departemen gini. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa baca ada tabel departemen, dia punya ID departemen, kemudian nama departemennya, kemudian kode pegawai. Kode pegawai ini nanti diarahkan ke sini, misal ada kode 111. Ntar di sini ada simpan 111, itu kita lihat jabatannya sebagai apa gitu kan. Jabatannya adalah sebagai manajer misal gitu kan. Lanjut, untuk mempersingkat videonya aja, ada proyek yang berelasi dengan pegawai gitu kan. Kita bisa lihat proyek, kita sudah punya tabel pegawai dan punya proyek. Jadi ini relasinya adalah many to many. Jadi banyak pegawai bisa mengambil satu pegawai bisa mengambil banyak proyek, atau satu pegawai sama sekali tidak mengambil proyek juga bisa gitu kan. Langsung aja kita buat tabel proyeknya. Dan kita lihat ada berapa field, berapa atribut, 3. Nanti akan menentukan kita membuat fieldnya menjadi berapa. 3 dulu, 3. Nah, 3 kita perkecil seperti ini. Nah, kita masukkan dulu primary key-nya, kode kode proyek. Di sini NM pegawai, nama proyek PRY, dan di sini ada lokasi proyek LKS Proy, lokasi proyek. Nah, gimana cara menghubungkannya, karena ini kan berelasi dengan kerja gitu. Jadi karena ini many to many, kita akan membuat sebuah tabel dulu sebagai penghubung. Dan membuat foreign key sebagai primary key dari tabel yang baru itu. Misal kita buat tabel kerja. Ingat ya, ini many to many gitu kan. Tabel kerja. Nah, kita buatkan tabel kerja ini nanti akan memuat si primary key si pegawai dan primary key si proyek, dan nanti dapat ditambahkan primary key yang baru, yaitu yang sebagai primary key untuk kerja ini. Jadi kita buat 3 dulu, jangan 3 karena ini ada atribut di relasi kerja. Jadi kita langsung buat 4 apa aja tadi, primary key-nya si tabel kerja, primary-nya pegawai, dan primary key-nya si proyek, dan satu lagi tanggal kerjanya. Kita buat 4 set. Nah, sini kita masukkan primary key-nya tabel kerja dulu, yaitu misal kode kerja. Terus tambahkan primary key-nya si pegawai. Primary key-nya si pegawai mana? Ini adalah kode pegawai, KD underscore pegawai. Terus tambahkan primary key-nya si proyek, KD proy. Kemudian satu lagi atribut tanggal kerja, TGL underscore
kerja. Nah, udah beres. Kita lanjut ke bawah. Maaf. Kok nambah? Nah, set enter, kita tambahkan lagi karena di sini ada pegawai, yaitu menjadi terjadi generalisasi menjadi pegawai kontrak dan pegawai tetap. Kita akan buat pegawai tetap ini tabelnya seperti ini. Kita buat judul dulu, tabel pegawai tetap. Jadi setiap entitas itu akan menjadi sebuah tabel. Jadi sebuah tabel dan setiap atribut akan menjadi field. Nah, kecuali seperti ini yang multivalue atribut. Nanti yang diambil hanyalah atribut-atribut yang anakannya gitu. Jadi ini nggak perlu diambil gitu. Jadi setiap atribut anakannya nanti akan menjadi field tersendiri gitu. Kita buat lagi, kita hitung ada berapa sih atribut dari entity pegawai tetap. Ada satu. Nah, ada satu ini kita buat dulu satu, kita perkecil. Nah, kita tulis di sini nip. Nah, karena ini adalah generasi dari pegawai, pasti harus ada hubungannya dengan pegawai. Kita ambil primary key dari pegawai ini dimasukkan ke dalam tabel pegawai tetap sebagai foreign key, sebagai penghubungnya. Misal ini kode pegawai kd underscore pegawai gitu kan. Nah, sudah. Kalau sudah beres. Ini sudah terjadi generalisasi di sini. Kemudian kita lanjut. Lanjut ke bawah, kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel pegawai kontrak. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah multi valuable. Maaf kalau salah sebut, bisa kalian komen di kolom komentar. Multi valuable atribut. Jadi ini nanti atribut ini masa kontrak itu tidak akan memiliki field sendiri. Jadi dia dihilangkan, yang diambil hanyalah atribut tanggal awal dan tanggal akhir sebagai field. Jadi seperti apa biar nggak bingung, kita langsung buat tabelnya aja. Kita hitung dulu ada berapa nih fieldnya yang akan jadi field 1, 2, 3 dan nanti akan dimasukkan juga kode pegawai karena pegawai kontraknya ini termasuk pegawai gitu kan. Jadi ada 4 field. 4 field. Sebentar, kita bikin 1, 2, 3, 4. Nah, karena pegawai kontrak ini tidak memiliki primary key tersendiri, nanti kode pegawai yang menjadi primary key pada pegawai akan dijadikan primary key juga di pegawai kontrak. Berbeda kasusnya kalau pegawai tetap dia memiliki primary key tersendiri, maka kode pegawai di di entity pegawai akan menjadi foreign key gitu. Gampangnya kalau dia tidak memiliki primary key-nya, maka ambilkan dari si generalisasinya yang atasnya itu. Jadi sekarang kode pegawai juga menjadi primary key di pegawai kontrak selain dari primary key dari pegawai gitu kan. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan fieldnya, yaitu nilai kontrak dan tanggal awal masuk.
tanggal awal dan tanggal akhir. Tanggal awal, tanggal akhir, TGL akhir, gitu aja. Udah. Setelah udah beres, kita tinggal satu relasi lagi, yaitu memiliki di sini. Jadi satu pegawai dapat memiliki maksimal satu keluarga, gitu kan. Atau bisa dibaca satu pegawai dapat tidak memiliki sama sekali data keluarga, gitu. Sekarang gimana bikinnya? Kita bikin judul dulu, tabel, kita bikin tabelnya tabel keluarga. Kita hitung ada berapa atribut, 1, 2, dan dia tidak memiliki primary key, maka kita ambilkan dari si yang berhubungan dengan dia, yaitu nip dia punya primary key, maka jadikan nip ini menjadi primary key di keluarga pula, gitu. Jadi akan ada berapa? Ada 3, yaitu nip, nama keluarga, dan status. Insert tabel 3. Oke, di sini nip dijadikan primary key juga pada tabel keluarga, gitu. Nip, nama keluarga, nm keluarga, kemudian status. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah beres. Kita dapat baca ada ID departemen, tabel departemen memiliki departemen, di departemen dengan nama departemen dan kode pegawai yang memiliki jabatan tertentu, misal manajer, gitu kan. Nah, di sini ada tabel pegawai, kode pegawai. Nah, ada tabel pegawai memiliki kode pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, tanggal pegawai, jabatan, dan ID departemen. ID departemen, jadi si pegawai ini tuh bekerja di departemen mana. Nanti kan kita si departemen ini, tabel departemen ini akan memiliki banyak departemen. Misal ada departemen A, departemen B, departemen C. Nanti kode pegawai ini, nama ini, dia bekerja di departemen ini, misal, gitu kan. Dan seterusnya, kalian bisa pahami di sini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca-baca lagi. Sekian tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.